Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sabila Saramaka dari kelas PTIKC Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan bahas ke topik ke-6, yaitu pengantar basis data. Ada pula pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah basis data, yang kedua 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI SPARC, yang ketiga bahasa dalam DBMS, yang keempat model data, yang kelima fungsi DBMS, yang keenam komponen DBMS, dan yang terakhir adalah arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Yang kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI SPARC. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama adalah tingkatan external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Yang kedua, tingkat konseptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara. Yang ketiga, tingkat internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer pandang terhadap basis data. Selanjutnya adalah basis dalam DBMS. DBMS, Database Management System, adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset data yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Dan yang kelima, fungsi DBMS. Layanan-layanan sebaiknya disediakan oleh Database Management System adalah yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani kontrol concurrency. Yang kelima, melayani recovery. Yang keenam, melayani autorisasi. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Yang kedelapan, melayani integrity. Yang kesembilan, melayani data independence. Yang kesepuluh, melayani utility. Komponen DBSM. Ada gambar sebagai berikut komponen DBSM. Application Program, Queries, Database Schema, DBMS, DML Processor, Query Processor, DDL, Program Object Code, Database Manager, Dictionary Manager, Access Method, File Manager, dan database. Query Processor. Komponen yang mengubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke Database Manager. Yang kedua adalah Database Manager. Database Manager merupakan query yang menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekod-rekod dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian DM memanggil File Manager untuk menyelesaikan permintaan. Yang ketiga, File Manager. Memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, DML Processor.
Modul yang menggunakan perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memakai dalam host language. Yang kelima, DDL compiler. Mengubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dictionary manager. Mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Arsitektur DBMS multi-user. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan jumlah terminal pada seperti gambar berikut di bawah ini. Yang kedua, file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN, Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Perhatikan gambar berikut. Yang terakhir, client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Contoh gambar yang ini adalah berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.